Alur cerita film menceritakan sekelompok manusia datang ke sebuah pulau misterius yang dimana masih menyimpan makhluk-makhluk hidup prasejarah di dalamnya. Tujuan mereka datang ialah mencari sebuah tanaman yang mempunyai ribuan khasiat. Salah satunya yaitu mampu menyembuhkan kanker. Namun kedatangan mereka ini mengusik tempatnya si penunggu pulau misterius ini, yaitu ular raksasa prasejarah. Dia sangat marah dengan para manusia yang datang, karena mereka sudah mengganggu tempatnya dan memecahkan telur-telurnya. Akibatnya mereka semua diburu dan menjadi santapan si ular raksasa. Film dimulai perkumpulan pasukan tentara Cina tengah diintai dari balik semak-semak. Tiba-tiba mereka langsung diserang oleh ular yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Pria ini sendiri bernama Lin Fei. Ia merupakan guru biologi sekaligus ilmuwan. Dia sedang mempraktekkan pelajaran di kelas anak-anak TK yang membuat anak-anak ketakutan. Karena ulahnya dia pun dipecat. Lin Fei merupakan seorang ayah tunggal yang membesarkan anaknya sendiri. Anaknya bernama Baby yang mempunyai penyakit kanker. Faisal kemudian rumahnya didatangi oleh pengusaha kaya raya. Tujuan mereka mendatangi Lin Qi adalah mereka tertarik dengan bus psikopedia hewan, tumbuhan prasejarah, yang diterbitkan olehnya. Di dalam Wuling membahas tentang tanaman dengan segudang manfaat, yaitu tanaman begonia penghisap darah. Truansky sedang menjalankan proyeknya dalam membuat obat kanker. Sesuai mereka sudah menemukan letak dan lokasi tanaman buah kehidupan. Jadi Tuhan Qi mengajak Lin Qi untuk bergabung dalam timnya dan meminta Lin Qi menjadi pemandu untuk timnya mencari keberadaan buah kehidupan. Dengan jaminan kesehatan anaknya dan uang yang sangat banyak, keesokan harinya pun mereka berangkat menuju ke pulau tersembunyi di dalam kapal. Penyakit tuanku kembali kambuh. Dia mengidap kanker kerongkongan yang cukup parah. Mereka terdapat seorang dokter ahli kanker dunia, yaitu Lan Rou. Selanjutnya jika seorang teknisi dan pak biologi, Lin Qi berusaha mendekati Landau. Ternyata Dan Rou merupakan mantan pacarnya Lin Qi sewaktu dia masih muda. Kapal mulai masuk ke dalam kabut yang sangat tebal. Keadaan pun mulai berubah mencekam dan menjadi menyeramkan. Tiba-tiba seekor peraih terbang secepatnya melompat ke atas kapal. Kemudian segerombolan besar cerpen Hashbang dan menyerang mereka semua. Karena jumlah piranha yang sangat banyak, mereka hanya bisa bertahan dan bersembunyi dari tajamnya gigitan ikan. Temannya menangkap piranha yang menggigit pantatnya. Namun kerasan ini mampu menyedot ember, mengikat jari rekannya dan akhirnya mereka keluar dari dalam kabut beserta serangan piranha. Blinky mengatakan kalau ikan ini tidak akan menyerang kalau mereka tidak sedang bertelur atau merasa adanya ancaman. Dari dalam air muncul bayangan makhluk panjang yang misterius, karena mesin kapal mereka mengalami kerusakan. Mereka semua harus menempuh jalur darat. Mereka mempunyai waktu 6 hari lagi sampai bunga begonia berbuah. Sedangkan di kapal kapten bersama ABC-nya tengah memperbaiki mesin kapal, salah satu ABK kapal pun menghilang. Dan temannya mencari keberadaannya di Google, kemudian dia melihat sesosok hewan besar muncul di hadapannya dari dalam air. Tim berpindah ke tempat Lin Qi. Cika hampir membuat mereka semua dalam bahaya, karena ia memegang babi hutan yang dapat meledak seperti bom. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Karena sudah berjalan cukup lama mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Saat beristirahat,
Laura dikagetkan dengan seekor anak ular muncul dari belakangnya. Dan salah satu dari mereka pun menangkap anak ular ini. Kemudian dia memakannya. Akibat dari perbuatannya, ini membuat indusan ular muncul menampakkan dirinya dan memakan pria ini. Mereka pun akhirnya menembak ular yang sudah memakan teman mereka. Karena merasa terusir, keluar menyerang balik mereka satu persatu. Ular ini justru makan ceknak. Dia masih berhasil bisa diselamatkan. Akhirnya Dolar pun mati. Karena menelan Bunsen akan menyerang landau di sekitaran lokasi mereka. Menemukan beberapa telur ular dan kemudian mereka menembaknya. Telur-telur yang mereka tembak merupakan ular telur raksasa di pulau ini yang lebih besar lagi dari yang sudah mereka koiti. Malam pun tiba mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Wanita perkasa ini bernama Okti. Dia mulai menyukai Linky yang sudah menyelamatkannya. Namun Linky menyukai Lanao. Linky membawa Lanao ke pinggir danau. Mereka melihat pemandangan yang dengan indah dari buntut para kunang-kunang di malam hari. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan bunyi alat pendeteksi gerak. Namun yang muncul malah TK yang habis bertanya. Keesokan harinya dari dalam lebatnya hutan belantara, mereka dikagetkan dengan kemunculan kapten kapal dan temannya. Kapten berusaha memberitahukan mereka kalau mereka telah diserang oleh ular raksasa. Namun penting tetap melanjutkan perjalanan. Karena mereka merasa sudah mengkoiti ular besar tersebut. Di dalam hutan mereka kembali mendapatkan serangan dari akar-akar tanaman karnivora. Mimpi hampir dimakan oleh tanaman kalau aktif tidak membantunya mimpi akan mati. Sementara itu kapten mereka kita tertangkap oleh tanaman karnivora. Sebelum kematiannya dia menitipkan surat untuk diberikan ke anaknya. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari jeratan gerakan akar tanaman karnivora. Setelah melewati ini semua mulai dapat pecahan antara mereka. Tuhan Ki akan menembak mereka. Jika ingin berhenti dan bayaran 3 kali lipat bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka menemukan kulit ular raksasa yang sangat besar. Siswa peserta tanaman-tanaman buah bom yang tumbuh gitu banyak. Alat pendeteksi kandungan kambium dari bunga menunggu ia berbunyi. Yang menandakan kalau mereka sudah sangat dekat dengan tanaman bunga Nokia. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan tanaman Nokia yang sudah mekar. Saat mereka akan memetik buah Nokia dan itulah dari balik bebatuan muncul ular yang berukuran sangat besar. Dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Ular ini tanpa basa-basi langsung menyerang mereka semua. Hanya tinggal si ketua yang melawan ke ular. Karena seluruh anak buahnya sudah mati semua. Di saat itu juga Onkei memaksa Lipi untuk mengambil buah bunga Ben Nokia. Sementara ketua mereka mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh ular. Karena ia sedang menghancurkan bomnya dan Lin Fei juga sudah berhasil menyebarkan buah bunga begonia yang sangat ingin dia dapatkan oleh Tuhan Ki. Walaupun tidak memakan granat, ular ini tidak mengalami luka sedikit pun. Tuhan Ki sangatlah licik demi menyelamatkan dirinya. Dia bahkan menumbalkan asistennya sendiri. Lagi-lagi CK menghambat perlarian mereka. Karena tasnya nyangkut. Akhirnya mereka keluar dari dalam hutan. Tapi ular tetap mengejar mereka. Chuan Qi kembali menembakkan. Supaya dia dimakan oleh ular mengejar Tuhan Qi yang bergerak. Sementara yang lainnya hanya diam mematung. Akibatnya Tuhan Qi pun menjadi santapan yang sangat lezat untuk si ular. Setelah mengambil buah begonia dan memberikan ke teman-temannya. Blinky memutuskan kembali ke dalam hutan, sembari memancing si ular untuk mengejar dirinya dan teman-temannya bisa kembali ke kapal dengan aman. Pinky berencana akan membunuh ular dengan membawanya melewati jalur buah bumbung hutan.
Lemparan link. Si tidak dapat mengenai ular dan Opti muncul segera melemparkan buah bom yang hampir meledak ke arah ular. Akibatnya dia pun masih bersama si ular. Impiannya kembali ke teman-temannya yang menunggu dirinya dari dalam hutan. Akhirnya dari sekian banyak rombongan mereka, hanya mereka berempatnya berhasil selamat dan keluar dari pulau misterius. Akhirnya film pun berakhir.